Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya setelah hampir 1 minggu gue nggak bikin video. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang seberapa penting sih kita update iOS atau kita stay aja di iOS lama guys. Jadi banyak banget yang nanya ke gue, bang, gue mesti update ke iOS terbaru atau stay di iOS lama. Nah, jadi di sini gue akan ngebahas hal tersebut teman-temannya. Nah, jadi di depan gue ini ada dua device gue, yaitu iPhone 6 dan juga iPhone 7. Jadi ini adalah iPhone 6 guys ya, yang gue beli XI box. Ini dianya, kalau ini iPhone 7 guys, sip. Nah, kita masuk ke iOS dari dua device ini teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 7 itu iOS-nya ada di 15.71 guys ya. Nah, gue nggak tahu nih masih ada update-annya atau enggak nih iOS 15 untuk iPhone 7, tapi gue rasa masih ada nih guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 7 itu hanya mentok di iOS 15, nggak dapat lagi untuk iOS terbaru atau di iOS 16 guys ya. Nah, sekarang kita beralih ke iPhone 6. Kalau untuk iPhone 6 sendiri teman-teman, ini mentok di 12.56 teman-teman. Jadi udah nggak dapat lagi iOS 13, 14, 15. Udah cukup jadul guys ya. Nah, pertanyaannya, bang, kita harus update iOS atau stay di iOS lama guys? Nah, sebelum gua ngejawab pertanyaan tersebut, gua akan sharing dulu ke kalian teman-teman, apa sih manfaat dari update iOS secara rutin. Satu, security update teman-teman. Jadi untuk iOS 15.71 ini kemarin itu Apple itu cuman memberikan keterangan security updates it's recommended for all users. Jadi cuman update security dan ini direkomendasiin untuk semua pengguna iPhone teman-teman ya. Jadi dampak positif yang pertama jika kalian update iOS itu adalah security update guys ya. Jadi meminimalisir celah-celah keamanan yang bisa diakses oleh hacker-hacker di luar untuk dapat masuk ke sistem operasi kalian teman-teman. Ya menurut gua hal ini hal yang paling penting. Kelihatannya sederhana sih, kita pasti mikir gak mungkin dihack lah gini. Tapi dengan semakin rutin kita update iOS, itu membuat keamanan di iPhone kita tuh semakin terjamin teman-teman. Jadi Apple itu selalu kayak nge-review teman-temannya, iOS ini kelemahannya apa, celah-celahnya apa, ditambal teman-teman. Jadi kalau misalkan iOS 15.71 ini teman-temannya kita pakai selama sebulanan, Apple udah dapet nih celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di iOS terbarunya misalkan 15.72 akan dilakukan pemblokiran teman-teman terhadap celah-celah keamanan yang bisa dimanfaatkan tersebut. Kayak gitulah guys ya. Jadi menambal celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi yang pertama itu security update teman-teman, jika kita update iOS secara rutin. Kedua teman-teman, kita bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang ada di iPhone kita teman-teman. Kalau misalkan kita update iOS secara rutin, misalkan kayaknya ini kayak Twitter teman-temannya, dia ada tampilan baru, tapi itu cuma bisa di iOS terbaru. Jadi kita bisa menikmati fitur-fitur yang terbaru yang memang disiapkan oleh Apple jika kita update iOS terbaru guys ya. Nah, kalau kita nggak update iOS ya kita nggak dapetin fitur baru tersebut teman-teman. Jadi kita tetap running di kayak tampilan yang jadul, tampilan yang lama teman-teman. Jadi itu manfaat yang kedua guys ya. Nah, manfaat yang ketiga teman-teman adalah untuk memperbaiki bugs-bugs yang ada di iOS sebelumnya teman-teman. Jadi misalkan iOS 15.71 ini ya, baterainya boros, terus suhu panasnya cepat banget panas, dan suhu panasnya nggak bisa ditoleransi, panas banget. Nah, mungkin di 15.72 akan diberikan perbaikan oleh Apple teman-teman. Jadi itu adalah 3 hal penting yang menurut gua akan terjadi di device kita jika kita rutin update iOS teman-temannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan kalian, bang, gua update iOS atau stay di iOS lama teman-teman. Nah, jadi gini guys, kita masuk ke iPhone 6 dulu teman-teman. Jadi iPhone 6 ini mentok di 12.56 teman-teman. Jadi udah nggak dapat lagi update iOS yang terbaru teman-teman. Nah, apa sih yang gue rasakan di iPhone 6 yang udah nggak dapat iOS baru lagi teman-teman? Nah, otomatis yang pertama gue nggak bisa menikmati fitur-fitur terbaru teman-teman. Jadi kayak tampilan IG, tampilan WhatsApp, tampilan Twitter itu udah nggak sama dengan tampilan yang ada di iOS terbaru teman-teman. Jadi gue nggak bisa menikmati fitur. Terus yang kedua nih teman-temannya yang gue rasakan kalau gue pakai iOS jadul di iPhone 6 ini teman-temannya, itu gue kadang-kadang ngerasa ada force close kadang-kadang guys ya. Force close itu udah kayak makanan teman-teman. Jadi
force close itu akan timbul jika kita melakukan multitask di iPhone 6 nih teman-teman. Jadi misalkan gua habis nonton YouTube, terus gua gini, gua langsung masuk ke IG, terus gua langsung masuk ke game, gua langsung masuk ke sini ke situ, multitask teman-temannya. Gua baca berita, gua ngedit, itu tiba-tiba bisa force close teman-teman. Itu yang gua rasakan kalau misalkan gua udah nggak dapat update iOS terbaru nih teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya ke gua, jadi update iOS lama atau update iOS baru, gua akan jawab, jika di iOS yang lama kalian nggak memiliki masalah, nggak usah update ke iOS terbaru guys. Tapi jika di iOS yang sekarang kalian memiliki masalah, kalian update ke iOS terbaru, itu wajib guys. Nah, jadi ini adalah jawaban yang paling masuk akal buat gua secara pribadi teman-teman. Jadi gua pengen sharing ke kalian guys. Di iOS 15.6 ya, iPhone 7 gua ini itu sempat gua ngalami yang namanya nggak bisa disentuh layarnya. Jadi touchnya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain teman-temannya. Jadi yang gue lakukan waktu layar handphone gue nggak bisa disentuh sama sekali dan nggak bisa gue buka kuncinya, itu adalah gue hard reset teman-teman. Jadi untuk memperbaiki bugs teman-teman, gue kadang-kadang hard reset. Hard reset sekali aja itu nggak memperbaiki bugs guys. Tapi hard reset berkali-kali setiap hari secara rutin itu ternyata berfungsi. Itu dari pengalaman gue secara real teman-temannya. Di saat screen gua ini, touch gua nggak bisa gerak sama sekali. Waktu gua bawa ke e-color katanya ada kena di IC touchnya teman-teman, harus diganti atau di service teman-temannya. Tapi gua nggak langsung percaya. Yang gua lakukan adalah gua bawa pulang, gua sering-sering hard reset, dan akhirnya gua dapat iOS update terbaru ya, iOS 15.62 atau 15.63, lupa gua guys ya. Itu nggak ada lagi yang namanya touchnya nggak bisa disentuh sama sekali. Jadi ini sembuh dengan sendirinya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah jika kalian ngerasa di iOS yang lama itu baik-baik aja guys, kalian nggak perlu update iOS terbaru guys. Karena ya kalau misalkan kalian baik-baik aja di iOS sebelumnya, kalian update ke iOS terbaru, gue yakin pasti ada bugs yang muncul teman-teman. Karena menurut gue secara pribadi teman-teman, kalau update iOS itu memang penting untuk security updates, tapi untuk performa kadang-kadang dia random guys. Kadang-kadang banyak bugs yang muncul. Kamera nggak bisa dibuka, kamera nggak bisa ditukar ya ke depan, nggak bisa di swipe ke depan, nggak bisa swipe ke belakang. Terus speaker kagak nyala teman-teman. Banyak banget bugs-bugs yang terjadi jika kita update iOS terbaru guys. Jadi saran dari gua guys, kalau iOS lama kalian baik-baik aja, stay, nggak perlu update sama sekali teman-teman. Gua bukan tipikal yang suka update iOS, tapi karena gua YouTuber, gue harus update iOS untuk kasih ke kalian review dari iOS yang ada teman-teman ya. Jadi sekian video gue kali ini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan kalian, bang gue update ke iOS terbaru atau gue stay di iOS yang lama. Nah itu udah gue jawab teman-teman ya. Nah sekian video gue kali ini teman-teman. Semoga gue bisa bikin video terbaru lagi, karena sekarang lagi sibuk banget nonton Piala Dunia guys ya. Itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.